Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Inta Ramadhani, MPM 2042468. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas perkembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Materi pertama yaitu apa itu dasar pertimbangan kurikulum? Dasar pertimbangan kurikulum merupakan alasan utama mengapa sebuah kurikulum dibuat atau dikembangkan. Biasanya pertimbangan ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan guru kepada peserta didik. Dengan adanya dasar pertimbangan tersebut, kurikulum dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, pendidikan, dan perkembangan zaman. Selanjutnya, apa itu rasionalitas perkembangan kurikulum? Rasionalitas perkembangan kurikulum adalah penjelasan yang menunjukkan mengapa kurikulum tersebut dirancang seperti itu. Rasionalitas ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter peserta didik, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Adapun dasar pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada perubahan zaman dan globalisasi. Saat ini, perkembangan di dunia itu sangatlah begitu cepat, sehingga sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri agar peserta didik memiliki kemampuan untuk bisa bersaing di tingkat global. Contohnya sekarang, banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknologi dan komunikasi global. Oleh karena itu, pendidikan perlu menyesuaikan diri agar siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan dunia. Pertimbangan berikutnya yaitu ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kurikulum 2013, diharapkan proses pembelajaran pada siswa menjadi lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan atau membuat peserta didik yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Contohnya, dalam pembelajaran, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, tetapi juga melakukan diskusi atau kerja kelompok agar proses belajar menjadi lebih aktif dan efektif. Selain itu, kurikulum 2013 juga menekankan penguatan karakter peserta didik. Artinya, pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai. Contohnya, siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam kelompok, bersikap jujur saat mengerjakan tugas, dan menghargai perbedaan pendapat-pendapat teman lainnya. Adapun dasar pertimbangan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu fokus pada kompetensi esensial. Artinya, materi pembelajaran disederhanakan agar siswa dapat lebih fokus memahami konsep-konsep yang paling penting secara mendalam. Yang kedua, itu ada perkembangan karakter. Melalui profil pelajar Pancasila, dalam kurikulum ini, pendidikan tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti sikap gotong royong, tanggung jawab, dan menghargai sesama. Pertimbangan yang ketiga yaitu ada kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyelesaikan atau menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Adapun rasionalitas perkembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama adanya tantangan internal. Hal ini berkaitan dengan perkembangan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pendidikan perlu meningkatkan kualitas agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya, siswa perlu meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa memiliki keterampilan yang baik sehingga siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
Yang kedua ada tantangan eksternal. Saat ini, dunia mengalami perkembangan globalisasi dan teknologi yang sangat pesat, serta adanya tuntutan dari dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Contohnya, siswa dilatih menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Selanjutnya, ada penyempurnaan pola pikir pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya, siswa melakukan diskusi kelompok, presentasi, atau mengerjakan proyek sehingga mereka lebih aktif dalam memahami materi. Adapun rasionalitas perkembangan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada pembelajaran yang lebih sederhana dan mendalam. Dalam kurikulum merdeka, materi pembelajaran difokuskan pada kompetensi inti, sehingga siswa tidak perlu terbebani dengan terlalu banyaknya materi dan dapat memahami konsep secara lebih mendalam. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, siswa lebih difokuskan pada pemahaman konsep dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pemecahan masalah, bukan hanya menghafal rumus saja. Yang kedua, itu ada pembelajaran berbasis proyek. Melalui kegiatan proyek, siswa dapat belajar secara langsung dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, siswa membuat proyek tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau membuat karya sederhana yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada memberikan ruang inovasi bagi guru. Kurikulum Merdeka itu memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, guru-guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok, permainan edukatif, atau media pembelajaran digital agar proses pembelajaran lebih menarik untuk peserta didik. Jadi, kesimpulannya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dikembangkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Keduanya, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki keterampilan untuk menghadapi masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.